Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati pengurus cabang Gerakan Pemuda Ansor Banyuwangi, yang saya hormati pengurus cabang Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor Banyuwangi, dan yang saya nantikan fatwahnya narasumber kita pada hari ini, Haji Ahsanul Khuluq, Gus Haji Ahsanul Khuluq, yang saya cintai, rekan-rekan kru NTV yang lagi bertugas pada hari ini. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah menimpahkan rahmat, taufik serta inayahnya sehingga kita masih dapat berjumpa di acara Qaulun Salim dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita nantikan besok syafaatnya di yaumil qiyamah. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, saya Ahmad Yuslifar Yunus. Saya di sini sebagai host di acara Qaulun Salim dengan tema resep hidup bahagia. Kali ini saya di Qaulun Salim ditemani oleh salah satu dai di Majelis Dzikir Rijalul Ansor, yaitu Gus Haji Ahsanul Khuluq. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Gus. Alhamdulillah sehat walafiat Gus. Alhamdulillah. Kok selalu senyumnya itu semeringah banget ini. Ini ada apa gitu? Ya karena selalu bahagia. Selalu bahagia. Berarti ya hidup itu harus bahagia. Oh gitu. Kalau ingin jadi walinya Allah itu selalu bahagia, karena ciri-ciri walinya Allah itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Alhamdulillah. Seperti itu. Sesuai dengan tema kita hari ini. Siap. Gimana? Resep hidup bahagia. Resep hidup bahagia, Masya Allah. Gini guys, apa sih resep hidup bahagia itu? Apakah bukan hanya masakan aja resepnya? Berarti hidup itu ada resepnya juga ya guys ya? Masya Allah, Alhamdulillah. Gus Yuslifar dan seluruh pemirsa NTV yang dirahmati oleh Allah. Kita hidup di dunia ini pastinya inginnya bahagia. Siap. Baik hidup di dunia maupun di akhirat ya pengennya bahagia. Siap, enggak. Kan gitu kan? Siapa sih yang enggak ingin bahagia? Siapa yang enggak ingin bahagia? Kita bekerja keras siang malam mengumpulkan harta, mengumpulkan uang. Tujuannya apa? Biar mencapai impian-impian kita di dunia. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita bahagia. Siap. Bangun rumah, tujuannya agar bahagia. Kan gitu nggih? Iya, terus. Anak disekolahkan, anak kemudian semuanya tujuannya ingin bahagia. Apapun yang kita lakukan ujung-ujungnya pengen bahagia gitu loh. Cuman kadang ada orang yang ingin mencapai kebahagiaan itu caranya itu cara semu. Contoh cara semu itu dia bekerja keras siang malam mengumpulkan uang seolah-olah uang itu akan membahagiakannya. Ternyata setelah uang terkumpul justru malah tidak membuat dia bahagia. Mohon maaf. Ada orang bekerja ke luar negeri. Betul nggih? Iya, benar. Mengumpulkan uang, bangun rumahnya, ternyata mohon maaf, pasangannya malah selingkuh dengan yang lain. Sehingga rumah yang sudah kadung dibangun, dihancurkan. Maunya bahagia, nggak jadi bahagia. Nggak jadi bahagia. Iya. Betul nggih? Akhirnya diwalik itu. Ada orang nggak punya anak nih, pengen punya anak. Tujuannya apa? Agar hidupnya bahagia. Ternyata setelah punya anak, mohon maaf, anaknya kemudian cacat atau mungkin mentalnya kurang sehingga harusnya dia bahagia nggak bahagia, atau setelah besar anaknya justru durhaka kepada dia. Nah ini harusnya bahagia akhirnya nggak bahagia. Betul. Jadi jangan menyandarkan kebahagiaan kita itu kepada dunia semata. Karena yang membuat kita bahagia itu semata-mata adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kita menyandarkan kebahagiaan kepada ciptaannya sementara kita lupa kepada penciptanya. Wah, bener-bener ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi gini Gus,
resep untuk bahagia ini, mohon maaf ya, ini bukan ngajarin Gus, tapi cuman berbagi ilmu saja. Itu sebenarnya ada dua saja. Mudah sebenarnya, resep agar kita hidup bahagia, itu resepnya ada dua. Yang pertama adalah bagaimana apa yang kita lakukan itu kita sandarkan semuanya kepada Allah. Jadi apa yang kita lakukan itu lillah, karena Allah, dari Allah. Dari Allah, karena Allah, kembali kepada Allah. Allah lagi, Allah dulu, Allah terus. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Jadi semuanya apa yang kita lakukan itu harus lillah. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Contoh, kita bekerja. Kita bekerja, kita mencari uang. Lah, kemudian kalau kita tidak lillahi ta'ala, kita bekerja, lalu kemudian mengalami kegagalan, pasti kita akan kecewa. Siap. Betul ya? Bener. Kecewa. Betul sekali itu. Betul sekali ya. Kita nanam padi umpamanya. Ternyata padinya kena hama tikus. Waktunya panen enggak panen. Otomatis kita kemudian akan kecewa. Tapi ketika kita lillahi ta'ala, kita nandur karena Allah. Allah menyuruh kita untuk bekerja, untuk ma'isyah, dan hasilnya disandarkan kepada Allah, tawakal kepada Allah. Apapun yang terjadi, ya dia tidak akan kecewa. Kenapa? Karena orang yang menyandarkan segala sesuatunya itu karena Allah, lillahi ta'ala, dia akan sadar betul. Entah dia berhasil mau ataupun dia gagal, dia tetap mendapatkan pahala di sisi Allah. Alhamdulillah. Jadi orang kalau menyandarkan segalanya kepada Allah, melakukan sesuatu karena Allah, maka dia tidak akan kecewa. Apapun hasilnya, dia sadar betul dia pasti dapat pahala dari Allah. Ya. Contoh lagi, kita mendidik anak, ya kan, atau mendidik anaknya orang lain. Tujuannya apa? Agar anak ini menjadi anak soleh, berbakti kepada kita. Ternyata anak ini ketika besar tidak berbakti kepada kita, otomatis kita kecewa. Betul nggak? Betul sekali itu. Kecewa. Ternyata dididik gini habisnya puluhan juta, ternyata gitu. Iya kan? Nggak bakti gini-gini, akhirnya kecewa. Maunya bahagia nggak jadi bahagia. Tapi kalau lillahi ta'ala, entah anak ini berbakti, entah tidak, dia tetap dapat pahala dari Allah. Pahala apa? Pahala mendidik orang. Nggak ada salahnya orang mendidik, nggak ada salahnya orang menyekolahkan. Gitu ya kan? Benar. Gitu. Jadi harus semuanya disandarkan kepada Allah. Contoh lagi, hubungan suami istri, contohnya ya kan? Istri sudah bakti kepada suami. Ternyata suaminya tidak jarang-jarang ngasih uang belanja. Ya karena rezeki itu ditakar oleh Allah. Kalau si istri itu menikah itu bukan karena Allah, menikah hanya sekedar menikah, dia akan kemerungsung. Aku wis bakti, aku wis koyo ngene, belanja kok sithik. Kan gitu ya. Ya enggak. Pegawe oleh ae pegawe bengi ndi duwike. Tapi kalau sadar bahwa dia berbakti kepada suami itu karena perintah Allah, dan kemudian dia berbakti kepada suami lillahi ta'ala, dia tidak akan kemerungsung. Kenapa? Karena meskipun dia tidak dapat belanja seperti yang diinginkan, dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan janjinya Allah itu pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Janjinya Allah itu pasti. Maka jangan pernah kita melakukan kebaikan itu terikat karena orang lain. Tapi lakukan kebaikan itu karena Allah. Sehingga meskipun timbal baliknya itu tidak seperti yang kita berikan kepada mereka atau kita bayangkan, kita tidak akan kecewa. Kita baik kepada tetangga, ya kan? Contoh, kita baik lagi kepada tetangga. Ya, kita baik kepada tetangga, sering ngasih sesuatu kepada tetangga. Tetangganya nggak punya aturan umpamanya. Tetangganya kemudian buruk aja adanya sama kita, ya kan? Sikapnya kepada kita buruk saja.
Kalau kita kemudian berbuat baik kepada tetangga agar supaya tetangga itu baik kepada kita akan kecewa. Kalau tetangga tersebut tetap buruk kepada kita, kan gitu. Ya, Tapi ketika kita melakukan kebaikan itu karena Allah, ya karena Allah yang memerintah, ya kan? Iya. Allah kan, nama Rasulullah yang memerintahkan kalau engkau beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim, muliakan tetanggamu, gitu. Muliakan. Ya, Gitu. Jadi Benar. yang pertama itu sebenarnya semudah itu sih hidup itu. Itu resep yang pertama tadi. Resep pertama. Terus resep yang kedua kayak gimana? Resep kedua, jadi yang pertama lakukan sesuatu karena Allah. Resep yang kedua itu kita harus selalu bersyukur, Gus. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Nggih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Kita harus bersyukur kepada Allah terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Nikmat Allah itu luar biasa. Nikmat Allah itu luar biasa. Seandainya engkau menghitung nikmatnya Allah, tidak akan mampu menghitung. Menghitung nikmat bisa melihat, menghitung nikmat bisa bernafas dengan baik, bisa berbicara, bisa mendengar, Bisa menikmati kopi. bisa hidup tenang. Dan nikmat Allah yang tertinggi itu adalah ketika kita bisa mengingat Allah, kita bisa bersujud kepada Allah. Iya. Nikmat Allah tertinggi itu, Gus. Kadang orang susah ketika dia melarat. Saya tadi pagi ketemu dengan calon jamaah saya, Gus. Calon jamaah saya itu curhat sama saya. Saya ini gimana ya, Gus, katanya. Kenapa, Pak? Allah apa enggak sayang sama saya? Kenapa emangnya? Saya ini sudah sholat, sudah gini, tapi kok hidup saya melarat aja. Tak bilang sama saya, Pak, mohon maaf. Sugih melarat itu bukan takaran kesuksesan seseorang dan kebahagiaan dan rezeki yang Allah berikan, bukan itu. Lek masalah sugih, ya mohon maaf, Qarun sugih, Nabi Sulaiman sugih. Iya. Ya enggak? Iya. Nek masalah populer, masalah punya pangkat, Fir'aun punya pangkat, Nabi Sulaiman juga punya pangkat. Iya. Ya kan? Nek masalah melarat, banyak orang yang mohon maaf, orang yang tambung nakal hidupnya melarat. Orang Islam juga melarat. Ya banyak. Sama. Itu bukan ukuran tertinggi nikmat yang Allah berikan, itu bukan itu. Nikmat yang tertinggi yang Allah berikan. Saya sampaikan. Nikmat yang tertinggi yang Allah berikan kepada umat manusia, wabil khusus kepada orang yang beriman kepada Allah adalah sujud kepada Allah. Iya. Kenapa? Karena jangankan yang non muslim, jangankan yang kafir, yang Islam saja belum tentu semuanya sujud kepada Allah. Betul nggak? Benar. Maka harus bersyukur. Bahkan lebih baik tidur daripada sujud pada Allah yang Islam Ya, ini. itu. Banyak mereka kemudian tidak sujud kepada Allah. Nah, syukur. Jadi gimana untuk bersyukur? Dua. Gimana kita bisa bersyukur? Dua ini kuncinya. Yang pertama adalah jangan pernah melihat rumput tetangga. Maksudnya jangan pernah melihat nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Bahaya ini. Loh, iya, jangan pernah melihat nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, lalu kemudian ngukur-ngukur pada kita. Sudahlah, nikmati apa yang Allah berikan kepadamu. Nggak usah melihat nikmatnya orang lain. Iya, benar, guys. Iya kan? Lek ndelok nikmati wong liya tok, akhire kemurungsung ati. Kari enak yo, itu ngene. Iso ngene. Ya. Padahal uripe ngono tok. Padahal urip ngono-ngono. Nah, iya kan? Loh. Iya. Jadi apa namanya? Belum tentu apa yang dinikmati oleh orang lain itu seperti yang kita bayangkan. Kadang kita cek enak ya numpak Pajero, ada Pajero lewat, baru Pajeronya kita, lah awak dhewe ndelok kadang yang numpak itu, Gus, mohon maaf, nyewa. Iya, nyewa satu atau mungkin pusing ya kan? Pusing mikir cicilan ya kan. Kadang enakan sing ndelok sing hari apik ya, kadang enakan sing iku daripada sing numpak pusing mikir sesuk wis wayahe bayar, duit gak ono. Kan gitu kan. Bensin tek dredeg ya. Lah jadi jangan pernah melihat kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada orang lain, karena kadang apa yang kita lihat itu nikmat belum tentu nikmat
pada orang yang lain. pada orang tersebut itu loh. Saya sering menceritakan, ada satu cerita Gus, ini sering saya ceritakan. Nggih. Ada seorang ada petani ya kan yang habis nanam padi bersama istrinya. Lalu kemudian setelah siang hari dia makan sama istrinya di gubuk. Iya. Gubuk. Terjadilah hujan deras. Oh, hujan. Enak makan itu hujan. Tidak lama kemudian ada sepeda motor lewat Gus. Iya. Boncengan juga suami istri juga lewat. Nggih. Nah, istrinya petani yang ada di gubuk bilang kepada suaminya, enak ya mas, mereka punya sepeda motor. Ya enggak? Iya. Enak ya mas, mereka punya sepeda motor, hujan-hujan kayak gini mereka langsung pulang, bisa langsung pulang. Kita enggak bisa langsung pulang, terjebak hujan di sini. Yang naik sepeda motor tadi suami istri, betul nggak? Boncengan, ya kan? Disalip sama mobil Avanza. Seret. Apa katanya si istri yang naik sepeda motor? Enak ya mas naik mobil. Kenapa dek? Kita naik sepeda motor, waktunya hujan kayak gini, kita kena hujan, kita basah kuyup. Katanya si petani, enak yang punya sepeda motor. Ternyata yang punya sepeda motor enggak enak. Enakan yang naik mobil. Masa? Di atasnya masih ada wanita di sana. Iya, jadi jangan melihat yang ke atas. Iya. Ternyata yang naik mobil seorang wanita. Wanita ini nangis. Kenapa nangis? Suaminya entah kemana. Suaminya gendaan dengan wanita lain. Ketika melihat sepasang suami istri berada di tengah gubuk, lagi makan, di tengah hujan deras makan, dia mikir betapa romantisnya pasangan suami istri itu. Enaknya mereka makan-makan di tengah gubuk hujan-hujan kayak gini. Sementara saya entah kemana suami saya, mungkin sama istri kedua, ketiga atau nangis si wanita ini. Saya tanya Gus, dari ketiga pasangan tadi, ketiga orang lah ibaratnya, yang paling bahagia yang mana? Yang paling bahagia itu yang komplit Gus, yang petani. Yang dari ketiga ini? Yang ketiga yang paling bahagia yang mobilan. Kalau yang mobilan? Yang mobilan. Apa yang petani? Apa yang naik sepeda motor? Kan semuanya nggak ada yang bahagia. Semuanya nggak ada yang bahagia. Semuanya nggak ada yang bahagia. Oh, udah merintih semuanya. Kenapa? Iya, karena mereka melihat orang lain. Iya. Rumput tetangga memang lebih hijau, tapi sebenarnya enggak seperti itu juga gitu. Sudahlah, hidupmu itu nikmat. Hidupmu itu ada ungkapan kayak gini, pekerjaanmu yang merepotkan itu menjadi impian bagi mereka yang lama jadi pengangguran. Anakmu yang rewel itu menjadi impian orang-orang yang tidak punya anak. Suamimu yang mungkin kayak gitu-gitu aja, atau istrimu yang mungkin cerewet, itu menjadi impian bagi mereka yang lama menjadi jomblo. Bener ya? Iya kan? Udah nikmati hidupmu, syukuri, alhamdulillah. Nggak usah melihat nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Ada lagi cerita Gus. Ada seorang kiai namanya Ibnul Jareh. Ibnul Jareh ini ganteng Gus. Ganteng, soge, bojone ayu, alim, pondoke gede, santri akeh. Santri akeh ya kan? Ya viral Gus, terkenal di mana-mana ya kan? Surah ganteng, alim, soge, bojone ayu, santrine akeh. Apa coba? Nggak ada cacat sama sekali kan? Ayem lah. Tuliannya ayem. Tuliannya ayem. Ada. Iya kan? Kurang luar biasa sudah. Sudah luar. Luar biasa. Iya kan? Kabeh no ya kan? Biasanya kan ada yang ganteng tok ya kan, gak pati sugih. Ono sugih alim gak pati ganteng kan gitu kan. Ono ganteng sugih bojone elek biasanya gitu Gus. Nah ini enggak, semuanya sudah komplit. Ganteng, sugih, bojone ayu, santrine akeh, pondoke gede. Dunyone akeh. Sampai ada santri yang kemudian nyeletuk. Mahat mustarih kabnul jareh. Enggak ada orang yang
hidupnya itu santai, nyaman, tenang seperti Ibnul Jarih. Kasarannya nggak ada orang yang hidupnya sebahagia Ibnul Jarih. Nggak ada orang yang hidupnya bahagia seperti Ibnul Jarih. Ibnul Jarih ini luar biasa. Katanya si santri, ya kan? Ganteng, soge, duitnya akeh. Iya. Bojone ayu, santri nih wakeh pisan. Pondoknya gede. Ya bener lah, secara kasat mata tidak salah si santri bilang seperti itu. Mahat mustarih kabnul jarih. Gak ada orang yang hidupnya bahagia seperti Ibnul Jarih. Nah, maka Ibnul Jarih ini dengar kata-kata tersebut. Kata-kata santrinya. Kata santrinya. Santrinya dipanggil. Kenapa, Lek? Oh, mboten Kiai. Enggak, ngomong apa kamu tadi? Ayo ikut saya yuk. Kenapa? Ngomong apa kamu? Oh, mohon maaf Kiai, saya enggak niat kayak gitu. Enggak, ngomong apa? Kayak gini Kiai, saya ngomong, Mahat mustadi kabnul jarih. Enggak ada orang yang hidupnya bahagia seperti Ibnul Jarih. Oh, kayak gitu ya, Nak. Kenapa seperti itu kamu ngomong seperti itu? Ya nggih, Kiai. Siapa sekarang yang kayak jenengan? Jenengan orangnya ganteng, soge, terus kemudian bojone ayu, santrine akeh, pondoknya gede, alim juga. Siapa terus terkenal, viral di mana-mana. Semua orang pasti mengimpikan hidup seperti panjenengan. Oh, kayak gitu ya, Nak. Iya. Ayo ikut saya. Diajak ini santri. Si santri diajak ke kamar pribadinya Ibnul Jarih. Setelah masuk kamar, mohon maaf Gus, bajunya beliau dibuka. Setelah dibuka ternyata apa? Di punggung beliau ini ada borok. Tahu borok ya? Iya. Apa borok bahasa Indonesianya? Gudeg. Iya. Jadi luka yang ini luka sudah tahunan tidak sembuh-sembuh. Setiap hari mengeluarkan nanah. Lukanya besar seperti jam kayak gini. Tidur tidak enak, nggak nyenyak. Makan tidak enak, tidur nggak nyenyak. Tidur miring sakit, apalagi terlentang, ya kan? Napang ya tidak enak juga. Setiap malam keluar nanah harus dibersihkan. Bilang Ibnul Jarih kepada santrinya, Cung, aku memang alim, aku ganteng, aku sugih, santriku akeh, aku terkenal, bojoku ayu. Tapi mohon maaf Cung, setiap malam aku keluar nanah. Aku tidur tak nyenyak, makan tak enak Cung, karena ada borok seperti ini. Gini saja sudah. Kamu tadi bilang, Mahat mustari kabnul jarih, tidak ada orang yang bahagia seperti Ibnul Jarih. Sekarang gini saja sudah. Gantengku, sugihku, santriku, alimku, empekan kabeh. Sak borokku, empekan kabeh. Aku gak apa-apa urip melarat, elek, gak duwe santri, sing penting aku sehat. Dan apa kata santrinya langsung, boten Kiai, boten buat apa, ganteng buat apa, sugih kalau tidak bisa makan enak, tidak bisa tidur nyenyak. Iya enggak? Iya. Keluar si santri dari rumahnya Kiai, langsung ngomong gimana? Mahat mustarih walau Ibnul Jarih. Tidak ada orang yang hidupnya nyaman enak meskipun Ibnul Jarih. Enggak ada orang yang sempurna di dunia ini. Ya enggak? Iya. Gitu. Artinya kalau mau bahagia, jangan melihat orang lain. Syukuri yang Allah berikan. Alhamdulillah, bangun tidur, hirup nafas, alhamdulillah masih hidup. Masih bisa hidup lagi. Betul nggak? Iya. Gus, mau tanya saya. Iya. Kalau sampean tak kasih uang 100.000 sama saya, mau nggak? 100 juta, mau nggak? Mau. Seneng nggak kira-kira? Iya, seneng Gus. Kalau tak kasih 1 miliar sama saya, lebih seneng Gus. Apa yang sampean lakukan buat saya? Nggak tahu. Enggak, kira-kira. Iya. Sampean bahagia, kan bahagia nih, Iya, tak kasih bahagia, 1 M sama saya kan. Sampean mau ngapain ke saya kira-kira? Sikapnya sampean ke saya ngapain? Kalau saya pribadi gitu. Iya. Tak kasih ini 1 M, nih Gus, 1 M. Tak anggap saudara kan. Tak anggap saudara. Saya kalau minta tolong, dilakukan enggak? Belum. Saya minta tolong, Gus, minta tolong Gus. Ya bukan minta tolong macam-macam. Iya. Minta tolong ngajar di pondok saya, mau nggak kira-kira? Iya. Mau ya? Iya mau. Setelah dikasih 1 M. 1 M. Seneng ya kan? Seneng. Kasih apalagi sampai 10 M gitu ya. Iya. Iya kan? Iya. Tambah seneng lagi. Tambah. Dianggap dulur, betul Tambah nggak? dulur. Nah, tapi besoknya mati. Mau nggak? Enggak mau ya. Mau nggak? Enggak mau. Lah iya. Berarti kan hidup kita, Belum tentu ya. hidup kita yang seperti ini itu lebih berharga daripada 10 M. Betul nggak? Bener. Pilih mana sampean? 10 M tapi besok pagi sampean tidak bangun,
Sekarang tak kasih sudah 10M, besok pagi nggak bangun. Atau sampai nggak dikasih apa-apa, besoknya bangun, pilih mana? Gak usah dikasih apa-apa, besoknya Nah. masih bangun. Berarti itu saja sudah luar biasa. Iya. Tapi terkadang kita tidak mensyukurinya, betul nggak? Bener. Kita lupa mensyukurinya. Bangun begitu saja. Pernahkah kita setelah bangun kemudian bilang, Alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas hidup yang kau berikan. Kalau bahasa Arabnya, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Alhamdulillah ya Allah, udara yang kau berikan. Enak sekali. Alhamdulillah ya Allah, masih dengar. Ting ting ting. Oh ya, masih dengar. Alhamdulillah masih bisa ngomong. Alhamdulillah bismillah. Ya enggak? Alhamdulillah. melihat, Iya ya. kan? Masih bisa berdiri dan sebagainya. Betapa banyak di luar sana orang setelah tidur tidak bangun lagi. Oh iya. Alhamdulillah. Bahkan kram. Mati, bukan cuma kram, mati. Mati. Iya enggak? Kaku. Iya. Syukuri nikmat Allah, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Seandainya engkau menghitung nikmatnya Allah, tidak akan pernah mampu. Berarti kita itu bahagia itu segampang itu. Segampang itu. Resepnya hanya dua itu aja nih. Iya, bersyukur. Bersyukur. Jadi dan bersyukur itu resepnya dua. Apa? Biar bersyukur ada dua cara. Yang pertama, jangan pernah melihat orang lain. Rumput tetangga. rumput tetangga. Tidak perlu. Alhamdulillah ya Allah. Terus resep yang bersyukur yang kedua apa? Itu ada yang Cara bersyukur yang nomor 2 Iya, ya. resep Ini yang sudah setengah jam sudah. 20 menit lagi 10 menit lagi habis. Iyalah. Oke. Kok cepet men. Cepet men ya. Enggak apa-apa, memang harus cepat. Resep yang kedua, bukan resep yang kedua apa? Agar supaya kita bersyukur. Iya, bersyukur. Yang nomor 2 itu adalah apa namanya? Yakini bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita itu pasti ada hikmahnya. Apapun Yang terjadi dalam hidup kita itu pasti ada hikmahnya. Sebenarnya Gus, tidak ada takdir buruk. Semua takdir Allah itu baik untuk kita. takdir buruk berarti dari sifat diri kita Iya. sendiri. Gitu. Takdir buruk itu terjadi karena penerimaan kita. Jadi ingat, input plus apa namanya, sikap, Iya. attitude. Itu. Input plus attitude. Apa yang kita dapat ditambah dengan sikap kita itu akan menghasilkan output. Iya. Takdir Tuhan untuk kita ditambah dengan apa namanya, sikap kita itu akan menghasilkan output. Apakah baik atau buruk? Sebenarnya nggak ada yang buruk dari takdirnya Allah. Semuanya baik kalau kita mencoba mencari hikmahnya. Karena semua pasti ada hikmahnya. Oke. Coba Nyun Sewu ya kan. Seperti cerita yang di depan tadi, seorang apa namanya? Petani tadi kan. Petani nggak usah lihat orang lain. Cari hikmahnya. Apa hikmahnya? Alhamdulillah ya Allah, saya bisa makan berdua sama suami. Romantis. Masih bisa makan berdua. Masih bisa makan berdua di gubuk, ya kan? Gubuk Iya cinta. Kan? Gubuk cinta. Coba cari hikmahnya. Alhamdulillah masih sama suami. Coba yang naik sepeda motor, nggak usah melihat yang naik mobil. Yang naik sepeda motor peluk suaminya, bilang alhamdulillah mas, kita masih bisa mandi shower di atas, ya kan? Kan di rumah gak ada shower, ini di shower, ya enggak? Shower alami. Shower alami di atas. Cari hikmahnya. Begitu pula yang naik mobil, alhamdulillah ya Allah, meskipun suami saya nggak ada, meskipun saya tidak makan berdua romantis seperti mereka, tapi saya tidak kehujanan. Masih. Beres. Carilah hikmahnya. Semua itu ada hikmahnya. Ketika kita melihat positif, maka hasilnya positif. Ketika kita kemudian punya pikiran positif, maka hasilnya positif. Jadi nggak ada yang negatif. Tapi sebaliknya, ketika attitude kita, sikap kita itu negatif, hasilnya negatif. Berarti attitude sikap itu berlakunya itu dari mulai awal. Gitu. Dari kita Dari kita awal sendiri. ya. Kita sendiri, sikap kita kemudian bagaimana menyikapi apa yang Tuhan beri kepada kita. Ketika kita menyikapi positif, apa pemberian Tuhan tersebut, maka hasilnya akan luar biasa. Maka benar dawuhnya Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur, kalau engkau menyikapi secara positif, pasti dikasih tambahan nikmatnya oleh Allah. Siap. Nggih. Wala in kafartum, kalau Tuhan tidak mengatakan kamu akan saya siksa, enggak. Yang dikatakan Tuhan apa? Inna sesungguhnya siksaku itu pedih. Tuhan tidak mengatakan kamu akan saya siksa, enggak. Tuhan hanya ngasih tahu siksaku itu pedih.
saya Artinya apa? Artinya adalah bahwa keresahan dalam hidup itu, ketidakbahagiaan dalam hidup itu bukan karena Tuhan mau menyiksa dia, enggak. Karena dari dirinya sendiri. Karena sikapnya dia sendiri. dari perilakunya sendiri. Iya kan? Perilakunya sendiri. Jadi keresahan-keresahan itu munculnya dari sifat manusiawi ya. Manusiawi. Contoh, ada cerita lagi. Saya kalau ngaji seperti ini senang cerita, Gus. Ya. Karena Al-Qur'an pun banyak ceritanya kan. Al-Qur'an itu 30% itu cerita. Kisah ya kan. Ada cerita, Gus. Sebelum kita tutup 10 menit lagi ya kan. Ada seorang raja lagi latihan perang, Gus. Latihan perang bersama ajudannya. Ternyata apa? Ternyata si raja ini ketika latihan perang gitu kan, ada kapaknya ajudannya itu yang agak longgar, sehingga ketika latihan perang sama raja, kapaknya ini lepas ngantem giginya raja. Keluar rontoklah giginya 2. Raja hilang giginya 2. Sakit kan, marah raja. Kurang ajar kamu ajudan. Sakit, Gus ya. Lu bilang si ajudan tadi bilang gini. Sabar raja, semua pasti ada hikmahnya raja. Sabar raja, semua ada hikmahnya raja. Kamu itu sudah kayak gini masih bilang kayak gitu. Akhirnya apa? Raja marah, ajudan tadi dipenjara. Suruh penjara. Dipenjara, Gus. Setelah kurang lebih 2 minggu, 3 minggu, hari berganti minggu dan sebagainya, raja ini kemudian ngajak anak buahnya yang lain. Sekitar 5 orang lah. Untuk apa? Berburu ke tengah hutan. Maka berburulah raja ini, berburu ke tengah hutan, Gus. Setelah masuk tengah hutan semakin jauh, ternyata mereka masuk ke daerahnya kaum primitif yang makan manusia, kanibal. Ditangkap nih, Gus, raja sama ajudan semua ditangkap. Dibawa pulang, senang mereka semuanya, dapat daging segar. Makanan segar, kulitnya raja ya kan, kan klimis ya kan, lemu, ajudannya juga, wah enak ini ya. Cocok ini, ha? Gule ini. Enak di gule. Ternyata setelah sudah masuk, setelah mereka mau dibeleh ya kan, sebelum mereka kemudian mau dimasak gitu, mau dibunuh, tetua suku ini punya kebiasaan ngecek anggota tubuhnya korban ini. Kalau kemudian anggota tubuhnya ini ada yang cacat, ini tidak boleh dimakan karena bahaya katanya mereka. Harus lengkap, dicek semuanya, ajudan lengkap semua, enak ini. Kena raja dicek, bagus ini. Ternyata setelah dibuka mulutnya, giginya nggak ada. Ini bahaya ini. Jangan dimakan, dilepas saja. Dilepas, Gus. Dilepas. Yang 5 orang dimakan sudah. Yang raja dilepas. Lari raja. Lari. Raja kemudian ingat kepada ajudannya yang dulu yang nggak sengaja, ya kan? Nggak sengaja mencelakainya. Dia bilang gini, benar kata ajudanku. Kecelakaan kemarin itu ada hikmahnya. Bener, untung saya kecelakaan dulu, gigi saya hilang, untung. Kalau gigi saya nggak hilang, saya pasti mati dimakan kanibal. Iya kan? Iya. Untung, alhamdulillah. Setelah nyampe kerajaan, karena si raja ini sadar, raja ini memerintahkan anak buahnya untuk membebaskan ajudan yang ditangkap tadi, yang dipenjara tadi. Dibebaskan, menghadap raja, bilang si raja, ajudan, siap raja. Saya mohon maaf ya ajudan, saya mohon maaf telah memenjarakan kamu. Benar apa kata kamu? Bahwa semua ada hikmahnya. Untung kamu gak sengaja mencelakai aku, ngantem sehingga gigiku rontok. Untung, kalau gak seperti itu aku dimakan. Mohon maaf ya ajudan, mohon maaf ya karena saya sudah memenjarakan kamu. Apa kata si ajudan? Raja, sampean gak perlu minta maaf. Saya bersyukur sama sampean di penjara. Loh kok bisa bersyukur? Iya raja, semua ada hikmahnya raja. Loh kamu kok sidik-sidik ada hikmahnya? Apa hikmahnya kamu di penjara?
hikmahnya raja saya tidak ikut sampean. Saya ini ajudannya sampean. Kalau saya tidak di penjara, saya ikut sampean ke hutan, saya yang dimakan. Betul? Bener. Untung saya di penjara, iya kan? Waduh. Alhamdulillah saya di penjara. Loh, Waduh, untungnya. iya kan? Iya, iya. Secara sekilas seolah-olah ketika siapa namanya? Si raja, si ajudan. Bukan si ajudan di penjara. Itu kan takdir buruk, betul nggak? Iya. Tapi karena si ajudan sudah punya ilmunya, semua ada hikmahnya. Ya, bagi dia semuanya ada hikmahnya. Alhamdulillah. Santai deh. Santai saja. Untung saya di penjara sama sampean raja. Kenapa kok untung? Seandainya saya tidak di penjara oleh sampean, saya yang ikut sampean dan saya yang dimakan oleh kamu di bawah. Ya, jadi seperti itu. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup ini, semua atas kasih sayang Tuhan kepada kita. Tapi kenapa masih ada orang yang masih susah dalam hidup? Itu karena kebodohan kita tidak bisa melihat hikmah yang Allah berikan atas atas kejadian-kejadian yang Allah timpakan kepada kita. Iya. Ingat Gus, apapun yang Allah berikan kepada kita itu adalah hadiah dari Allah selama itu membuat kita ingat kepada Allah. Ya kan? Iya, benar. Seperti itu. Jadi resep siap. bahagia, Jadi belajar jadi wali. Ya kan? Belajar jadi wali. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Masyaallah. Demikian mungkin sudah cukup? Benar. Itu Iya. resep-resep dari bahagia tadi. Iya. Ada 2, yaitu yang pertama itu Selalu kita ingat. selalu menyandarkan diri kepada Allah lakukan sesuatu itu karena Allah. Karena Lillahi Allah, ta'ala, lillahi ta'ala, agar karena kita kemudian tidak kecewa ketika hasilnya tidak sesuai. ya. Dan yang nomor 2 selalu bersyukur. Yang kedua itu selalu bersyukur. Bersyukur. Dan bersyukur itu tadi ada 2 kuncinya lah. Iya. Ada 2 resepnya Ada juga. resepnya ada 2. Ada Yang 2. pertama jangan melihat rumput tetangga. Karena rumput tangga lebih menyegarkan. Iya. Artinya jangan melihat nikmat kebahagiaan orang lain karena yang kita lihat itu belum tentu Bahagia. yang dia rasakan Iya, gitu lah. belum yang dia rasakan. Dan yang kedua, kita selalu Mencari hikmah dari apa yang Allah berikan pada dari kita. apa yang terjadi, kejadian-kejadian Iya. yang ada kita. Iya. ngoten berpisah. Jadi resep bahagia itu cuma ada 2, gampang. Yang pertama kita sandarkan diri kepada Allah, atau kita selalu menyandarkan diri kepada lillahi ta'ala. Betul ya? Lakukan sesuatu karena Allah. Karena Allah. Apapun yang sampai lakukan, mau baik Diniatkan karena Allah. Baik kerja, baik maupun ngapain, diniatkan untuk karena Allah Ta'ala. Semata-mata hanya untuk Allah. Untuk yang kedua yaitu selalu tetap bersyukur. Apapun yang jadiannya jenengan selalu syukur. Rizki yang diberikan sedikit selalu bersyukur. Alhamdulillah. Rizki Banyak, banyak, alhamdulillah. alhamdulillah. Besok punya istri lagi. Wah, janganlah. Itu lah jenengan. Lek kula mboten. Boten lah. Sampun? Sampun. Mboten mawon. Nggih, pemirsa EDV dimanapun Anda berada, ini kisah yaitu resep untuk bahagia, resep hidup bahagia. Nggih, ala Gus Haji Ahsanul Khuluq. Nggih. Cukup sekian dari saya. Kita waktunya sedikit, Gus. Lek waktunya akeh kan masih panjang lagi kita ngobrolnya. Bingung mau ngomong apa akhirnya. Iya. Mungkin besok bertemu lagi di segmen-segmen selanjutnya. Siap. Dari saya sebagai host minta maaf yang sebesar-besarnya, walaupun kalau ada salah kata maupun perbuatan, saya pamit undur diri. Usiku wa nafsi bitaqwallah wallahu a'lam ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.